Oke sob, kali ini gua mau bahas beberapa motor 2 tak terpopuler di tahun 90-an versi DS Channel. Number 1. Di deretan yang pertama, kita akan membahas motor Yamaha RE King. Siapa yang tak kenal dengan motor 2 tak pabrikan Yamaha dan sering dijuluki motor jambret. Motor ini menjadi salah satu legenda motor terkencang di Indonesia pada masanya. Hal ini dikarenakan motor tersebut menggunakan mesin 2 tak dan memiliki tarikan motor yang ringan. Pada 1980 muncullah Yamaha RE-K yang akhirnya menjadi cikal bakal RE King. Motor ini hanya 3 tahun stand out di pasaran motor Indonesia. RE-K sudah dibekali mesin dengan kapasitas mencapai 135 cc. Selain itu, motor ini sudah memiliki power 17,5 horsepower dan top speed mencapai 150 km per jam. Lalu pada tahun 1981, Yamaha kembali mengeluarkan tipe terbarunya yaitu Yamaha RX. Motor ini juga hanya sebentar berada di pasaran. Yamaha RX yang didatangkan langsung dari Jepang ini juga memiliki seri eksklusif, yakni Yamaha RX Special. Yamaha RX yang banyak jenisnya ini membuat produsen melakukan survei terhadap motor Yamaha yang sudah hadir di Indonesia. Setelah melakukan survei ke pelosok Indonesia, Yamaha mengeluarkan seri terbarunya yaitu RE King Cobra 1983. Number 2. Yang kedua, kita akan membahas Suzuki Satria, termasuk salah satu motor legendaris di Indonesia sampai saat ini. Pada awal kemunculannya pada 1997, Satria hadir sebagai bebek sport dengan mesin 2 tak 120 cc. Spesifikasi mesin Suzuki Satria 2 tak termasuk di atas rata-rata motor bebek di zaman itu. Di luar sana, Satria disebut juga sebagai Suzuki RGV 120, RGX 120, dan Suzuki Sprinter. Suzuki Satria 2 tak berhasil menjadi bebek buatan Suzuki yang paling melegenda dan merajai pasar, mengalahkan dua model bebek lainnya yaitu Tornado dan Shogun 110. Satria 120 desainnya juga cukup menarik dengan mesin tegak, sasis twin spar, dan suspensi monoshock. Saat Honda dan Yamaha masih menggunakan dual shock pada semua varian bebeknya, Suzuki Satria 120 sudah duluan memakai suspensi tunggal ini. Sasis yang disebut sebagai Suzuki Computerized Analyzed Frame memberikan jaminan kestabilan motor pada semua kecepatan. Ini merupakan salah satu inovasi motor luar biasa dari Suzuki. Jauh sebelum Yamaha menciptakan rangka Delta Box dan Honda belum punya rangka tralis. Number 3. Yang ketiga, kita akan membahas Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja 150RR memiliki pamor yang cukup tinggi di Indonesia. Sepeda motor sport 2 tak ini masih banyak dicari, meskipun secara resmi sudah di stop produksinya. Ninja 150RR pertama kali meluncur pada 2002. Motor full firing ini keluar sebagai tambahan varian dari Ninja 150R yang mempunyai model naked. Kehadiran Ninja 150RR di Indonesia didatangkan secara utuh alias build up dari Thailand. Motor ini menggunakan mesin baru berteknologi Gibbs. Teknologi ini adalah teknologi buka tutup katup untuk membagi saat mesin meraung di putaran rendah dan tinggi. Tujuannya untuk meminimalisir gas buang supaya tidak terbuang sia-sia di putaran rendah. Number 4. Oke, yang terakhir atau yang keempat kita akan membahas Yamaha Fish Air. Motor 2 tak kembali digandrungi. Penampakannya pun bisa Anda lihat sendiri, baik di daerah manapun. Wajarlah jika sekarang banyak motoris latah memburunya. Salah satu model juga yang dicari Yamaha Fish Air. Maklum saja toh kuda besi ini punya cukup banyak cerita, meskipun masa produksinya hanya berlangsung sekitar 8 tahun. Perjalanan bebek sport ini dimulai pada 1992. Kala itu Yamaha Indonesia masih berdiri dengan identitas PT Yamaha Motor Kencana Indonesia. Meluncurkan Yamaha Force One. Diposisikan sebagai penerus Yamaha Alpha. Secara desain tertentu dibuat lebih modis dan aerodinamis. Kendati begitu, dia masih menggunakan sistem pendingin YPCS. Teknologi yang lebih dulu diterapkan terhadap pendahulunya, termasuk penggunaan pelek jari-jari dan rem tromol depan belakang. Sebaran tipe ini berlangsung selama 3 tahun hingga 1994.
Di tahun yang sama, mereka merilis Yamaha F1Z. Embel-embel Z di situ nyatanya hanya mendapatkan tambahan minim. Hal baru cuma terletak pada sektor kaki-kaki depan. Pihak pabrikan hanya memasangkan cakram depan sebagai perangkat penghenti lanjutnya. Cuma ada opsi bagi pemilik uang lebih. Saat itu YMKI turut merilis Yamaha F1Z Special Edition, tepatnya pada 1996. Perbedaan juga tidak banyak, cuma ada behel pengaman di jok belakang dan penambahan aksen krom di beberapa bagian. Menariknya, generasi terakhir F1Z mengadopsi transmisi full cloth, sudah menggunakan kopling tangan manual untuk melakukan perpindahan gigi. Anehnya, F1Z generasi kedua umurnya hanya setahun, khususnya untuk F1Z kopling. Rasanya dijadikan subjek untuk melihat ketertarikan pasar di tahun berikutnya. Yamaha merilis varian lanjutan Force One.